Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hai Ayu. Nah, di video kali ini sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat dan judul dari video ini, di video kali ini aku mau sharing kepada kalian dan juga aku mau share semua pengalaman aku saat aku mulai merintis YouTube sampai akhirnya aku demonetisasi. Dan bagi kalian yang penasaran berapa besar revenue atau pendapatan aku selama dimonetisasi di YouTube ini, stay tune terus ya. Jadi sebelum aku berbagi kepada kalian berapa sih pendapatan aku atau revenue dari penghasilan aku sebagai YouTuber pemula di tahun 2021 ini. Sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa buat kalian like, comment, dan subscribe dulu channel ini. Oke teman-teman semuanya, jadi aku di sini mau cerita dulu kepada kalian. Awal mula itu aku nge-YouTube, kenapa aku mau terjun ke dunia YouTube dan bagaimana perjuangan aku untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang hingga akhirnya aku bisa mengajukan syarat untuk pengajuan monetisasi YouTube. Jadi pertama kali awal mula aku nge-YouTube itu pada bulan Juni 2020, itu tepatnya itu tanggalnya aku lupa juga teman-teman, pokoknya Juni itu akhir aku upload video pertama di YouTube itu, dan itu adalah uploadan pertama aku dan benar-benar kalian bisa lihat aja di video yang paling bawah itu sama sekali videonya itu memang benar-benar mentah tanpa thumbnail, tagnya juga amburadul, kemudian deskripsinya aku juga nggak terlalu mengerti. Nah, alasannya kenapa aku mau terjun ke dunia YouTube di saat itu yaitu dulu itu aku pernah kerja tapi sempat cut off karena adanya pandemi ini ya teman-teman. Jadi awal mulanya itu kita bekerjakan dari rumah ya, kita bekerja dari rumah. Kemudian di bulan berikutnya itu udah cut off, jadi berarti kontraknya itu dibatasi ya teman-teman untuk waktu yang tidak ditentukan untuk saat itu. Jadi kita itu menurut aku sih waktu itu bukan dipecat juga bukan ya, jadi kita itu dirumahkan dan nggak digaji sama sekali. Nah gitu teman-teman. Jadi di sanalah aku berpikir kalau selalu seperti ini, pandemi ini nggak tahu juga ya kapan akan berakhir. Jadi aku mikirnya dari mana aku bisa dapetin uang dan bantu keluarga aku, khususnya itu kedua orang tua aku. Nah jadi iseng-iseng di sana aku lihat, aku buka YouTube, kemudian aku iseng-iseng cari berapa pendapatan dari YouTuber pemula yang modalnya handphone ya kayak aku ini ya teman-teman. Ini real banget, aku nge-YouTube cuman pakai handphone dan itu pun ini masih handphone jadul aku semasa aku kuliah teman-teman. Kalau kalian penasaran apa HP-nya, ini adalah HP Oppo A71. Kalian bisa searching aja di Google. Ini bener-bener jadul banget. Kemudian aku mulai itu bikin video, terus aku edit dikit. Aku masih ada basic edit video, nggak terlalu bagus ya gitu teman-teman, cuman asal aku edit. Kemudian aku belajar, aku lihat kontennya Kak Khairunisa Adlina, cara ngupload video ke YouTube. Jadi aku ikutin tutorialnya sampai akhirnya aku bisa ngupload video ke YouTube teman-teman. Tapi waktu itu aku masih bingung cara bikin thumbnailnya, aku nggak ngerti sama sekali dan aku masih belajar lagi. Dan untuk dapetin subscriber pertama itu yaitu aku gunain HP adik aku. Di rumah itu HP-nya adik aku ada 2, kemudian aku subscribe pakai HP tersebut. Kemudian juga HP sepupu aku ada 3 orang, kemudian aku juga pakai HP mereka buat subscribe channel aku. Dan adik-adik aku pada ketawain aku gitu teman-teman, ngolok-ngolokin aku gitu, youtuber kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, ini juga adik kan. Tapi waktu itu aku masih belum dan sangat-sangat belum pede teman-teman. Jadi waktu itu aku cuman ngandelin subscriber itu. Waktu itu aku sempat support gitu teman-teman. Jadi aku masuk grup, ada itu komunitasnya di Facebook, jadi support. Jadi aku tuh mikir waktu itu, wow kalau kayak gini bakalan cepat dapat 1000 subscriber. Tapi aku nggak tahu dampaknya untuk channel itu support itu waktu itu bagaimana. Kemudian aku lakuin support sampai waktu itu aku mendapatkan sekitar 120 totalnya ya teman-teman, 120 subscriber. Nah kemudian di bulan berikutnya itu subscriber aku yang udah nambah 120-an itu
hilang satu persatu, kok hilang gitu kan, kemudian ngedrop. Kemudian aku bingung dan cari di YouTube kenapa bisa subscriber aku itu hilang. Kemudian aku ketemu channelnya dan JC, di situ dia menjelaskan ya bla bla blanya tentang dampaknya stop WhatsApp. Nah dari sanalah aku berhenti untuk melakukan stop WhatsApp karena itu memang sangat tidak bagus untuk channel kita, apalagi nanti kalau kita mau dimonetisasi ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang udah terlanjur melakukan stop WhatsApp, berhentilah dari sekarang dan bikinlah konten semenarik mungkin, karena konten yang menarik akan mendatangkan para subscriber dan betah nonton di channel kita. Oke, lanjut. Setelah aku nge-YouTube dari bulan Juni, Juli, Agustus. Nah Juni Juli itu aku rajin banget, lumayan rajin ngupload video, tapi aku sempat vakum selama 3 bulan teman-teman, dan kembali lagi di bulan Desember karena waktu itu aku udah dipanggil lagi kerja, kembali lagi ke tempat kerjaku, dan waktu itu aku mulai sibuk dan nggak maksimal untuk bikin konten, dan sama sekali 3 bulan itu aku vakum dan nggak ada upload sama sekali. Lalu kembali lagi aku di bulan Desember karena kontrak kerja aku itu waktu itu mau habis, jadi aku mikir daripada di rumah nggak ada penghasilan, jadi mending aku lanjut lagi nge-YouTube, siapa tahu kan nanti dimonetisasi. Oke, dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, nah 5 bulan ya teman-teman. 5 bulan itu aku nge-YouTube dan benar-benar fokus. Aku belajar banget tentang SEO YouTube, ngetek gimana, pokoknya belajar tentang SEO YouTube, algoritma YouTube. Kalian bisa juga ikutin channelnya dan JC kayak Renisa Adlina, Riri Fajria, kemudian Abang Lutfi AI. Itu kontennya bermanfaat banget bagi kita YouTuber pemula. Jadi waktu itu aku juga ikutan komunitas keluarga YouTuber pemula, yaitu di Facebook, yang disitu adminnya juga ada Bang Lutfi AI. Jadi disitu kita bisa bebas bertanya hal-hal yang tidak kita mengerti tentang YouTube ya teman-teman, apalagi sebagai YouTuber pemula. Jadi itu sangat bermanfaat banget. Aku rasa itu benar-benar bagus kalau kalian YouTuber pemula ikut di forum tersebut. Itu adalah forum tanya jawab. Dan kemudian pada akhirnya bulan April, aku lupa juga tanggalnya kapan, jadi aku berhasil mendapatkan 1000 subscriber, tapi belum mendapatkan 4000 jam tayang teman-teman. Jadi jaraknya itu aku dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu sekitar beberapa hari, dan tereng adalah email seperti ini. Email masuk, aku senang banget. Ini petanda bahwa channel aku itu udah berhasil mendapatkan syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan pada akhirnya aku bisa mengajukan untuk syarat monetisasi. Dan kemudian ini cepat banget prosesnya, aku senang banget karena waktu itu langsung aja sore itu aku ngajuin monetisasi. Jadi ada 3 langkah, teman-teman. Jadi aku ngajuin 3 langkah tersebut. Nah langkah terakhir itu peninjauan. Jadi kalau di langkah kedua itu adalah pembuatan akun AdSense ya teman-teman. Jadi untuk disetujui di AdSense aku juga nunggu dulu sekitar 10 jam baru aku di approve di AdSense. Kemudian lanjut ke proses 3, aku ditinjau oleh YouTube ya teman-teman. Dan alhamdulillah karena konten aku itu benar-benar real, aku nggak ada comot video orang, aku nggak ada masukin musik yang copyright, kemudian nggak ada yang konten yang bermasalah. Jadi sekitar 18 jam, nggak sampai 24 jam, channel aku itu di approve YouTube dan dapatlah channel seperti ini. Nah dari itu ya teman-teman, waktu itu aku mengajukan monetisasi itu sekitar tanggal 22 April 2021 ini, dan akhirnya aku disetujui monetisasi itu tanggal 23 April. Jadi cuma nggak sampai 24 jam, cuman sehari doang, itu cuma 18 jam. Kemudian langsung aku aktifkan iklan-iklan di YouTube aku. Nah untuk besaran gajinya sesaat aku udah dimonetisasi, waktu itu aku mulai pasang iklan tanggal 23 sampai 30 April, gajinya dapatnya segini. Dan untuk gaji yang bulan gaji yang bulan Mei itu udah hitung dari tanggal 1 sampai akhir Mei, itu aku dapatnya segini. Dan untuk totalnya selama aku nge-YouTube 1 bulan 1 minggu, hasilnya itu segini ya teman-teman. Jadi
gaji YouTuber pemula itu memang nggak terlalu banyak ya teman-teman, apalagi cuman untuk YouTuber yang seperti aku ini atau konten kreator ya teman-teman, yang seperti aku ini yang cuma mengandalkan handphone. Dan benar-benar waktu itu aku mulai YouTube dan sampai sekarang itu aku cuma modal handphone jadul tanpa ring light. Aku cuma ngandelin cahaya yang masuk aja ke kamar aku atau ke ruangan di rumah aku ya teman-teman. Jadi memang aku itu cuma pakai yang namanya itu ini mikrofon clip, ini harganya murah juga, nggak nyampe 10.000. Kemudian tripod yang harganya murah juga dan tanpa ring light. Dan itu tadi adalah gaji aku selama nge-YouTube. Oke, dan di sini aku lupa juga. Dan waktu itu untuk bisa ngajuin pin AdSense itu, waktu itu aku monetisasi itu tanggal 23 dan akhirnya aku mengajukan pin itu tanggal 28, jadi sekitar 5 hari ya teman-teman. Jadi waktu itu sekitar 5 hari baru aku bisa merequest pin, jadi lumayan cepat ya, 5 hari aku udah dapat $10. Dan mungkin karena tempat aku ini jauh juga di pedesaan, jadi pinnya itu sampai saat ini itu belum sampai teman-teman, itu udah sekitar 1 bulan lebih ya, sekitar 5 minggu sampai saat ini pinnya belum datang. Tapi nggak apa-apa, aku tunggu aja teman-teman, semoga pinnya cepat datang dan gaji aku bisa cepat cair. Nah itu tadi teman-teman rangkaian cerita aku berapa besaran gaji YouTuber pemula 2021 yang part 1. Nanti aku mau bikin yang part 2 nya saat aku udah nerima pin Google AdSense-nya teman-teman, dan bantu doain agar pin Google AdSense aku cepat sampai. Dan untuk kalian bagi YouTuber pemula yang seperti aku ini, apalagi modal handphone seperti aku ini, tetap semangat, rajin upload, konsisten buat uploadnya. Dan dulu itu aku pernah ngupload setiap hari itu ya teman-teman, setiap hari aku upload, bahkan sehari itu bisa 2-3 video aku upload. Dan nyatanya aja itu bisa mendatangkan subscriber ya teman-teman. Waktu itu aku dapetin subscriber itu sampai 500 subscriber, itu yang agak sulit. Kemudian udah 500 aku rajin terus upload terus, pokoknya aku cuma mikirin gimana bikin konten dan upload. Dan akhirnya alhamdulillah dalam waktu 1 bulan kurang aku dapetin yang 500 subscriber lagi itu. Jadi cepat banget naiknya teman-teman, selagi kita itu rajin upload, nanti ada juga video kita itu yang bakalan booming dan mendatangkan banyak subscriber dan mencukupi jam tayang kita. Jadi saran aku dan pesan aku untuk teman-teman YouTuber pemula yang belum dimonetisasi, aku doain semoga cepat dimonetisasi dan rajinlah upload konsisten agar channel kalian itu cepat dimonetisasi. Oke teman-teman, nah sekian dulu video dari aku kali ini. Bagi kalian yang punya pertanyaan tentang seputar YouTuber pemula, tentang 1000 subscriber, jam tayang, pokoknya tentang menyangkut YouTuber pemula, jika ada pertanyaan kalian bisa tanyain di kolom komentar dan sebisa mungkin aku akan jawab sesuai kapasitas aku. Bagi kalian yang udah nonton channel ini dan untuk subscriber aku ucapkan sangat-sangat terima kasih sekali atas dukungan dan support kalian. Saat ini aku dan channelku ini sudah berhasil dimonetisasi. Dan semua kalian yang udah subscribe dan sering nonton di channel aku doakan semoga rezekinya berlimpah, diberikan kesehatan dan selalu kebahagiaan. Terima kasih udah nonton channel aku, jangan pernah bosan, dan sampai jumpa di video aku berikutnya.